Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sholat ini kalau mau baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat sudah ada tiga orang. Nah, ya, sudah ada. Lihat tadi belum nyambung. Ya, sudah dengar ya, sana ya. Ya, jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukum wa ilaihi turja'un. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kajian pagi hari ini dengan mengikuti jadwal yang telah kita tetapkan setiap minggunya, 2 kali seminggu. Mudah-mudahan ini adalah merupakan budaya bagi kita, keluarga, untuk selalu menanamkan keimanan dan ketakwaan pada anak cucu. Mudah-mudahan dengan diawali dengan kajian keluarga, mudah-mudahan kita selalu menanamkan kebiasaan yang baik untuk selalu mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kita siapa akan baca tuh, siapa duluan? Oh, yang mana tuh? Yang mana? Surat 28, ayat 88. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah.
Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Terus surat 48 ya, ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, seperti yang dibacakan tadi terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tada'u ma'allah ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukum wa ilaihi turja'un. Kemudian surat 48 ayat 28-nya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Jadi di sini ditegaskan jangan menyembah yang lain selain dari menyembah Allah. Yang disembah itu Allah. Ada orang yang menyembah jabatannya, sujud kepada pemimpinnya, ini menyembah yang lain. Taat kepada yang lain sehingga dia melupakan kewajibannya kepada Allah. Itu berarti menyembah yang lain. Nah, misalnya, wah ini kalau masalah sholat, masalah ngaji, ntar aja dulu. Nah, berarti kita termasuk orang-orang yang menyembah yang lain. Jadi, dengan cara yang seperti itu berarti kita sudah menyampingkan perintah Allah. Nah, jadi menyembah itu artinya mengabdi. Mengabdi kepada yang lain. Dinomor satukan yang lain daripada yang Allah itu sendiri. Itu yang tak boleh. Kemudian, kalau masalah perintah dan larangan Allah itu biarin aja lah kita langgar dulu hari ini. Besok kita taat. Itu berarti kita sudah menyampingkan perintah Allah itu. Jadi oleh sebab itu kalau larangan ya dihentikan, yang haram ya dihentikan, yang hak dilaksanakan, itu adalah sebuah kewajiban kita. Nah, jadi menyembah itu bukan berarti sholat saja, tetapi perintah Allah kalau kita langgar berarti kita sudah menyembah yang lain. Kita sudah tersesat di jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bukan berjalan yang lurus, tapi perintah Allah itu dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Larangan Allah dihentikan sesuai dengan yang dilarang. Jangan sampai perintah Allah kita abaikan, yang dilarang kita taat kepadanya. Itu kita berarti menyembah yang lain. Jadi tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa. Nah, selain daripada kita taat kepada orang lain, taat kepada pemimpin kita, sehingga kita menyampingkan perintah-perintah Allah, itu berarti kita sudah menyembah manusia, menyembah perintah, menyembah guru kita, atau menyembah kiai kita atau ustadz kita. Nah, jadi Allah lah yang diutamakan dalam diri kita. Nah, jadi segala sesuatu yang di dunia ini, kata Allah, itu pasti binasa. Jadi kalau kita
cinta dunia itu akan habis, akan binasa. Nah, kecuali hanya menyembah Allah yang abadi. Jadi yang abadi itu yang kita tanamkan di dalam diri kita. Yang akan abadi dunia dan akhirat adalah menyembah Allah. Taat kepada aturan Allah. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan menyembah Allah. Nah, baginya lah segala penentuan. Jadi yang menentukan itu adalah Allah. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi kita akan semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, berarti kita harus membawa bakal yang akan dipertanyakan oleh Allah. Kemudian di surah 48 ayat 28 itu dialah yang mengutus rasulnya. Jadi dialah itu adalah Allah yang mengutus rasul, bukan orang lain. Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Jadi banyak agama-agama yang muncul di hadapan mata kita, tapi yang agama yang benar itu adalah di bawah oleh Rasul dan petunjuk agamanya ada di dalam kitabnya. Nah, kalau kita bersaing di dunia dengan agama-agama yang lain, agama Nasrani, Yahudi, segalanya, itu Allah akan memenangkan dari semua agama itu adalah Islam yang diridai oleh Allah. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi tidak ada yang menyaksikan yang lain kecuali Allah. Kita lanjut. Bang Hatim. Tim. Abang Icam. Abang Icam kali. Maka Abang Hanan mana Abang ini Hanan? adalah tanda bahwa dia berpendapat bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih maslahat daripada syariat Islam. Tentu tidak ada diragukan lagi, ini adalah ukuran besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari diet atau agama dan bisa menggugurkan tauhid. Ini Bang Hatim yang bacanya seperti anak SD kelas 5. Wih, Ya, barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam dan menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya. Nah, ini syariat Islam itu adalah aturan-aturan Allah tadi diganti dengan undang-undang, ya kan, buatan manusia sebagai penggantinya. Maka ini adalah pertanda bahwa dia berpendapat bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih maslahat daripada syariat Islam. Ini yang pernah diungkapkan oleh manusia-manusia yang tidak paham terhadap ini, ya. Jadi seperti Ade Armando mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah harus dianulir, tidak sesuai dengan zaman lagi, ganti dengan undang-undang yang baru, dengan kemajuan teknologi, tidak sesuai lagi. Ini Ade Armando ini sok tahu, tetapi dia bodoh sebenarnya.
Jadi ini diganti dengan undang-undang tidak bisa untuk mengatur kemaslahatan manusia. Manusia yang bermasalah itu yang seharusnya kembali kepada aturan-aturan Allah, bukan undang-undang yang dibuat. Undang-undang biasanya dibuat oleh manusia kemudian dilanggar juga. Ini pernyataan Ade Armando yang bertentangan dengan syariat Islam. Tentu tidak diragukan lagi. Ini adalah kekufuran besar. Jadi orang yang mengatakan seperti itu adalah orang kafir besar. Orang kafir besar itu artinya yang melanggar aturan-aturan Allah, dan orang kafir itu biasanya dimasukkan ke dalam neraka. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari din agama. Nah, kalau dia beragama Islam, dia keluar dari agama Islam ketika dia mengungkapkan itu. Dan bisa mengukurkan tauhidnya. Kalau selama ini dia masih sholat, percaya kepada Allah, dan dia sudah tidak bertuhan lagi ketika dia mengungkapkan sesuatu. Ini hati-hati di dalam mengungkapkan sesuatu. Karena mulut kita lah yang membuat kita keluar dari agama Islam. Lanjut. Nah, bacakan. Apa yang baca nih? Anak dah buat nan. Abang Atim. Tim lagi dalam. Abang Hatim, wah jago banget Abang Hatim. Ijam, Icam bobo. Icam pingsan mulu, Icam. Hukum syariat yang berlaku bagi semua hamba dalam ibadah muamalah dan segenap perkara mereka serta memutuskan persengketaan dan menyelesaikan perkara dan Di antara mereka. Di antara mereka. dan menyelesaikan Perseteruan di antara mereka. di antara mereka adalah hak Allah semata, Rabb segenap manusia dan pencipta segala makhluk. Ya, udah dua kali ya Bang Atim, bagus ya. Mengaku memiliki hak membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan, ya kan? Mengaku memiliki hak membuat halal dan membuat haram. Yang menghalal dan mengharamkan itu yang membuat hukum-hukum syariat yang berlaku bagi semua hamba dalam ibadah, muamalah dan segenap perkara mereka, serta memutuskan persengketaan, menyelesaikan perseteruan di antara mereka adalah hak Allah semata. Jadi adalah bukan hak siapapun, bukan hak manusia. Persengketaan adalah hak Allah, Rabb segenap manusia dan pencipta segala makhluk. Nah, jadi yang memiliki hak itu membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hanya haknya Allah. Tidak bisa manusia membuat halal dan haram. Apa aturan-aturan di muka bumi ini Allah yang mengatur. Inilah yang perlu ditanamkan dalam hati dan pikiran kita.
bahwa peraturan-peraturan itu Allah yang tahu. Jadi segala peraturan dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan penataan kehidupan, itu harus bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tuh. Ya, apa lagi nih? Oh, Galuh. Unggaluh belum unggaluh. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang, apa nih ketutupan ya? Ketutupan kek. Hah? Abu. Apa tuh abu-abu? Masing-masing. Ketutupan. Bukan. Ketutupan itu ayat apa? Artinya abu-abu gitu. Tuh. Masih. Nah, bulan dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Terus bersemayam di atas arsy ialah suatu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Ya. Di dalam surat 7 ayat 54 berbunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yusil laila nahara riyad qawlu nahara yatlubuhu hasisan wasamsa wal qamara wan nujuma musakkarati bi amrihi ala lahul mulku wal amru tabarakallahu rabbal alamin. Sesungguhnya kata Allah, Tuhan kamu itu ialah Allah. Tuhan kamu itu adalah Allah, bukan Tuhan yang lain. Yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa saja. Lalu dia bersemayam di atas ars. Semayam dari mana tempatnya? Aras. Dan dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi malam dan siang dengan cepat tutup. Kemudian diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk pada perintah. Bulan, matahari, bintang-bintang tunduk pada perintah Allah. Kalau kata Allah siang, malam. Kalau malam hari itu yang bulan yang bercahaya dan bintang, kalau siang hari matahari. Ingatlah, penciptaan yang memerintahkan hanyalah hak Allah. Jadi bukan hak siapa saja. Manusia tidak bisa. Makhluk yang lain tidak bisa memerintahkan untuk perintah itu. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bersemayam di atas ars ialah suatu sifat Allah yang wajib kita imani. Jadi kita hanya percaya saja. Bersemayam di atas ars itu wajib diimani, wajib dipercaya sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Jadi bersemayam di atas ars itu seperti apa? Seperti manusia? Tidak. Tapi hanya kita yakin Allah itulah yang ngatur segalanya.
Karena dia yang menciptakan langit bumi, matahari, bulan, dan bintang, dan termasuk makhluk-makhluk yang lain, flora dan fauna adalah Allah. Kenapa dia yang atur semuanya? Jangan dibacanya Karena Allah aja dia dong. semayang. Biarin aja tidur lagi. Bisa nggak sih enam lagi? Ya, ini supaya kita paham terhadap di mana kita berada. Kita di bumi, di langit, ya berarti. Lanjut, nenek, nenek dulu. Itu aku. Allah Maha Mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya, sehingga meletakkan syariat bagi kebaikan mereka dengan Rububiyah. rububiyah. Allah meletakkan syariat untuk mereka dan karena posisinya sebagai hamba, maka mereka menerima hukum-hukumnya dan maslahatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Ya, tadi Allah yang menciptakan langit, bumi, flora, fauna, bulan, bintang, matahari. Dan dia bersemayam di atas aras. Allah itu maha mengetahui. Yang mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya. Allah lebih tahu mana yang baik bagi hamba. Sehingga meletakkan syariat bagi kebaikan mereka. Jadi syariat itu adalah aturan dari Allah untuk kebaikan itu. Nah, dengan rububiyahnya Allah, dengan rububi artinya rububiyahnya artinya dengan Rabbnya, dengan aturannya Allah meletakkan syariat untuk mereka dan karena posisinya sebagai hamba. Jadi rububiyah artinya adalah aturan Rabb, aturan Allah. Maka mereka menerima hukum-hukumnya. Dan maslahat adalah untuk manusia itu sendiri. Nih. Lanjut, baca. Ayatnya terakhir. Hanan. Oke. Kerambanganan. Baik. Itu aku. Surat ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlawanan Cinderella. mendapat tentang sesuatu, maka Suaranya abis Hanan. yang kepada Allah Terus bahasa ya. Sunnahnya jika kamu beriman. Apa itu suaranya nggak ada? Hari kemudiannya Abis suaranya. yang menginginkan itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik. Bahasanya sudah bagus, pandangan bacanya ya. Kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini surah 4 ayat 59. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah hai orang-orang yang beriman. Taatlah Allah dan taatilah Rasulnya. Jadi orang-orang beriman disuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan ulil amri di antara kamu. Jika
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, berbeda pendapat tentang sesuatu hal, ya kan? Karena ketaatan, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Tuh, kalau kita berbeda pendapat, jangan bertengkar, jangan bermusuhan, tetapi kita kembali saja kepada aturan-aturan Al-Quran dan aturan Rasul dan Sunnahnya itu. Kalau bertengkar, tak habis-habisnya, tidak akan selesai-selesai masalah. Sampai perbunuhan pun tidak akan terjadi penyelesaian masalah. Jadi beralih pendapat itu kembali kepada Al-Quran supaya kita tidak bermasalah, supaya kita tidak bertengkar, supaya kita tidak bermusuhan. Hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi orang-orang yang tidak kembali kepada Al-Quran berarti dia tidak beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau berlainan pendapat itu jangan diteruskan bertengkar, jangan diteruskan berdebat. Hanya kembali saja kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Kalau kita teruskan bertengkar, berdebat, tidak habis-habisnya, kita tinggalkan itu Al-Quran dan Sunnah Nabi itu, maka akibatnya mungkin lebih buruk. Kenapa? Tidak akan membawakan sebuah kejernihan di dalam berpikir masing-masing. Lanjut. Aku udah. Dan ingatlah, mana ya? Aku belum. Oh, abang belum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya. Misal gitu. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Itu ini nggak kelihatan nih. Kenapa nih sih? Nggak kelihatan. Atasin coba. Nah, padamu kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Ya. Ini sudah terakhir. Ya, di dalam surat 26 ayat 10 dan 26 ayat 21. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnada rabbuka Musa ani di il qaumus zalimin. Ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, nah, datangilah kaum yang zalim itu. Jadi ketika Musa itu menyeru, ingat ketika Tuhanmu menyeru Musa, berarti Tuhannya menyuruh Musa. Datangilah kaum yang zalim itu. Siapa yang kaum yang zalim zamannya Musa? Yaitu Fir'aun, ya kan? Ya, Musa itu bermasalah dengan Fir'aun. Nah, kata Allah, datangilah orang yang zalim itu. Kemudian surat 26 ayat 21-nya. Paparartu minkum lama kiftukum bahwa habali rabbi hukuman wa ja'alani minal mursalin. Lalu
Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta dia menjadikanku salah seorang di antara Rasulullah. Nah, jadi kalau dia mendatangi orang zalim tadi, ya, lalu aku lari kata Allah, meninggalkan kamu kalau kamu tidak mau mendatanginya. Ketika aku takut kepadamu. Yang lari itu siapa? Adalah Allah, tidak mengikuti dan berserta dengan si Musa tadi. Kemudian Tuhanku, ya kan, Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta dia menjadikan salah seorang di antaranya Rasulullah. Jadi Allah memberikan senjata kepada Musa itu dengan salah seorang Rasul yang utusan dari Allah. Makanya dia tidak takut menghadapi si orang yang zalim tadi. Dia tantang dengan seperti itu. Ini yang terjadi ketika zamannya Musa dengan Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu lawannya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu zalim. Kenapa disebut zalim? Kemudian dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inilah kezaliman. Dia yang menghidupkan dan mematikan manusia. Dia yang mengatur segala kehidupan manusia, membunuh segalanya, itu kerjaannya di Fir'aun. Maka Allah mengutus Rasul itu, mengutus Musa menjadi seorang Rasul. Inilah cara Allah untuk memberikan perintah dan larangannya kepada manusia yang zalim. Mana? Kita lanjut, masih Atin satu lagi katanya. Ya, lewat Atin. Atin, terakhir. Sudah selesai. Oh, mau dia. Tengah-tengah dong Tim, kelihatan kamera Tim. Atin. Tahu nih Atim nih. Udah keren banget deh. Dari Bimba loh. Sudah. Sudah. Ya. Siapa menerima? Nah, terus baca aja langsung terakhir sudah dibuka. Lanjut. Santainya. Aneh. Itu tutupan. Judulnya ketutupan. Nah, Dan siapa? Barang siapa menerima syariat selain syariat Allah berarti ia telah mensekutukan Allah Ta'ala. Dan apa-apa yang disyariatkan Allah serta Rasulnya dan berbagai ibadah, maka ia termasuk bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam perkara kami ini agama yang tidak termasuk daripadanya, maka ia ditolak. Barang siapa yang melakukan amalan tidak atas perintahku, maka ia ditolak. terus Udah. sudah. Hmm. Ya, barang siapa yang menerima syariat selain dari syariat Allah, maksudnya siapa yang menerima agama selain daripada agama Allah, berarti dia telah memutuskan Allah Ta'ala. Berarti tidak ada hubungan dengan Allah lagi. Ini resikonya. Kalau dia mengikuti aturan undang-undang, tidak mengikuti undang-undangan Al-Quran dan Sunnah Nabi, berarti dia sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Dan apa-apa yang disyariatkan Allah serta dan Rasulnya dari berbagai ibadah, maka ia termasuk bid'ah. Jadi berbagai ibadah itu artinya yang keluar dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Nah, itu berbagai ibadah, misalnya eh, kita mengadakan ini wajib tahlilan orang apa eh, orang meninggal 1 hari sampai 7 hari, itu ibadah yang buat kuat, yang dibuat kuat namanya. Tidak ada Rasul melakukan itu seperti itu, maka itu namanya bid'ah. Itu adalah sesat. Karena tidak pernah Nabi melakukan. Nah, itu maksudnya ibadah yang seperti itu. Nah, barang orang yang sesat tempatnya di neraka. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru, artinya sesuatu yang baru itu berarti tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam perkara kami ini agama yang tidak termasuk daripadanya, maka ia ditolak. Jadi amalannya itu walaupun dia baca Quran, baca Yasin, segalanya, amalannya itu tidak sia-sia, ditolak. Jadi kalau agama ibadah yang ditolak, berarti kan kita tidak dapat apa-apa. Ini namanya hadis Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang melakukan yang amalan tidak atas perintahku, maka ia ditolak. Maka ditolaklah amalannya itu. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak tahu sesuatu, jangan ikut-ikutan. Jadi orang yang ikut-ikutan itu adalah orang-orang yang bodoh. Jadi kita diberikan akal dan pikiran kita untuk tidak ikut-ikutan. Makanya kita asah otak kita itu dengan Al-Quran. Supaya kita jangan menjadi orang yang selalu bid'ah, sesat. Nah, jadi tidak boleh diada-adakan. Jadi agama itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah sempurna. Aturannya ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, dan hadis-hadis ini seperti hadis sahih ini harus diikuti. Ini barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam perkara kami ini, dalam perkara agama, tidak termasuk daripadanya, maka ia ditolak. Sesuatu yang baru seperti undang-undang dijadikan sebuah kewajiban kita beribadah sama dengan ibadah yang berdalil, semuanya ditolak walaupun menurut kita baik. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan di atas tidak atas perintahku, maka dia ditolak. Bagaimana kita mau bisa ngaku-ngaku beragama Islam tetapi nggak ada adat? Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan selalu memperhatikan, waspada, melihat, ya, menyeleksi ibadah-ibadah kita supaya jangan sampai ibadah kita ditolak oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngomong. Mariam, Mariam tidur, bangun jam 2 pagi. Apa yang coba? Main dia. tadi kelihatan dia itu. Nggak ada. Tidur lagi.